Tiga komponen selanjutnya yang akan kita pelajari adalah off canvas, pagination, dan juga placeholders. Off canvas ini adalah seperti hidden sidebar ya teman-teman, dan biasanya digunakan untuk navigasi atau shopping cart dan lain sebagainya. Off canvas ini dibangun menggunakan JavaScript juga di belakangnya. Nah, contoh off canvas itu seperti ini ya teman-teman. Kalau kita klik, nah keluar off canvas seperti ini. Dan cara untuk memanggil off canvas ini bisa dua cara, sama seperti model ya. Di episode sebelumnya kita sudah belajar tentang model atau off canvas ini bisa dipanggil dengan dua cara, bisa dengan href lalu panggil ID-nya seperti ini, atau bisa juga dengan data bs target seperti ini ya. Dua-duanya hasilnya sama, cuman cara manggilnya aja yang berbeda, dan dua-duanya menghasilkan hal yang sama. Kita bisa kasih juga tadi drop down di dalam off canvasnya seperti ini. Nah, ada beberapa variasinya. Contohnya body scrolling. Jadi setelah off canvasnya keluar, kita masih bisa nge-scroll bodinya. Bisa juga body scrolling and backdrop. Artinya kalau backdrop ini kalau kita klik di luar off canvasnya, dia bisa nge-close. Ada juga yang static. Kalau static ini ngeklik di luarnya, ini nggak nge-close off canvasnya, jadi harus klik di dalamnya, harus klik close. Ini static backdrop. Ada juga variasi warnanya yang dark. Kita bisa atur juga penempatannya ya teman-teman buat off canvas ini. Jadi kalau pakai off canvas top kelas ini, si off canvasnya bisa keluar dari atas seperti itu, atau bisa juga dari kanan atau dari bawah bottom. Nah, kita coba satu code-nya ya teman-teman. Kalau kita copy ini, kita masukin ke code editor kita dan kita refresh. Nah, keluar ya off canvasnya. Teman-teman bisa edit juga ini title off canvasnya, lalu masukin kontennya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pagination. Nah, pagination ini untuk memberikan nomor halaman ya teman-teman. Contohnya seperti ini, dan nanti ini perlu dikombinasikan dengan JavaScript. Jadi kalau klik page-nya, kita tampilin kontennya, dan berapa banyak kontennya itu bisa diatur dari JavaScript. Nah, kita bisa atur juga iconnya. Tadi ini pakai kata-kata ya, previous atau next, tapi kita bisa ganti juga dengan simbol seperti ini. Kita bisa masukin juga kelas disable atau active. Contohnya yang nomor 2 ini active ya, dan ini bisa dimasukin juga dengan DOM ya, kelasnya bisa ditambahin atau dihilangin ketika page-nya aktif seperti itu. Ada sizingnya besar atau kecil, dan juga alignment-nya menggunakan justify content ya. Kita mau atur atau mau posisikan di mana, ini bisa ditambahin kelas justify content. Kalau di ujung kanan berarti pakai N seperti itu. Nah, ini tentang pagination. Lalu selanjutnya tentang placeholder. Placeholder ini digunakan untuk lebih ke user experience ya teman-teman. Jadi kalau komponen kita atau page kita masih loading, kita bisa ganti dengan placeholder seperti ini. Jadi kelihatannya lebih oke daripada blank atau nggak menampilkan apa-apa. Nah, user experience-nya akan lebih baik kalau kita tampilkan placeholder. Nanti ini perlu dikombinasikan juga dengan JavaScript untuk swap ya. Ketika masih loading, nampilin ini, ketika udah keluar langsung di-swap dengan kontennya. Seperti itu fungsi dari placeholder. Ya, teman-teman bisa atur juga width-nya dan juga warnanya. Seperti itu teman-teman penjelasan tentang off canvas, pagination, dan placeholder.